pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang menonton video kali ini. Kali ini Yeay. kami memulai sesuatu yang berbeda lagi. Kami akan membahas sesuatu yang lebih mendidik dari sebelumnya. Kali ini narasumbernya tidak ada di Indonesia. Mungkin Mbaknya memperkenalkan diri dulu. Iya, halo, selamat pagi waktu Serbia. Dan di sini itu sekarang lagi musim semi, dan sekarang saya lagi di ibu kota Serbia, namanya Belgrade. Ada yang udah tahu belum Belgrade itu apa? Tapi fun fact ya. Eh, Bel. Oke, lanjut Mbak. Mau perkenalkan diri. Oh ya, namaku Feby Eka Putri. Sekarang aku lagi dalam tahap untuk menempuh studi master jurusan International Studies at the University of Belgrade. Sekarang aku lagi dapat beasiswa dari pemerintah Serbia dalam program World in Serbia atau SPED U Serbia. Menarik. Tapi I have one question that still bothering my mind sih. What is it? Jadi aku dari kemarin itu mencoba mencari, karena aku mencoba mencocokkan zona waktu kita kan. Oh ya ya ya. Nah, cuman anehnya adalah ketika aku nge-type Siberia di, Uh-huh. di Gmap itu nggak ketemu. Serbia ternyata bukan Siberia, Ah, Serbia. oke, Karena oke. orang suka ketukar gitu loh Siberia sama Serbia, dan itu aku bukan sekali dua kali tapi udah sering sampai banyak yang orang ketukar gitu loh. Oh iya, oke. Yang benar adalah Serbia. Fun fact di sini kalau musim dingin itu kita bedanya 6 jam, tapi kalau musim semi sampai musim panas kita bedanya 5 jam. Itu kalau nggak salah kebijakannya itu dari pemerintah Jerman yang berlaku untuk ke seluruh Eropa gitu. Jadi kenapa jamnya itu dimajuin atau dimundurin sih bahasa Indonesianya? Pokoknya dicepetin, Uh-huh. pokoknya dipangkas 1 jam itu supaya katanya untuk body clock gitu, karena di sini kan semakin menuju musim panas tuh kan siang itu semakin cepat gitu, jadi jam 3 aja tuh udah subuh gitu Oke. gitu. Oh, Fun fact-nya, jadi puasa di sana gimana, Mbak? puasa di sini lumayan menantang. Di sini itu puasanya awal-awal itu cuma 17 jam, tapi di akhir-akhir itu sampai ke 18 jam. Bedanya kalau di Indonesia itu kita puasa itu kan stabil gitu kan. Kalau misalnya kita itu setengah 5 tuh udah sahur gitu kan. Nah, terus bukanya itu kalau di Indonesia jam 6 udah buka, udah pada happy gitu kan. Nah, kalau di sini itu kita harus mantengin jadwal buka puasa. Soalnya tiap hari itu jadwal sholat dan jadwal buka puasa, jadwal sahur itu berubah berubah terus. Makin dekat musim panas itu dia makin cepet gitu, jadi waktu malamnya makin dikit, dan benar-benar kita di sini bukan kekurangan tidur sih, jadi emang benar-benar waktu tidurnya tuh benar-benar sempit banget. Jadi kita di sini bahkan isya itu nanti bisa sampai jam 10 malam, belum lagi dipotong tarawih dan lain-lain gitu kan. Terus sedangkan subuh itu jam 2 lebih 2:47-an gitu. Jadi ya itu tantangannya sih, lumayan. Itu pengaruhnya dari zona waktu yang ditentukan sama Jerman atau karena emang alamnya seperti itu? Emangnya alamnya di sini, emang alamnya kayak gitu, karena kemarin aku juga interview, abis ikutan ceramah virtual yang diadain KBRI, dan itu mengundang Ustadz Syamsi Ali dari New York, dan di New York juga sama kayak gitu waktunya Oh, gitu. oke, oke. Jadi agak beda Emang jadi beda ya memang. bedanya kalau di bedanya gini, kalau misalnya musim semi sama musim panas emang agak terasa. Cuman bedanya kalau di belahan bumi utara kita 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 agak lama, di belahan bumi selatan tuh justru dia makin cepet, kayak di Australia gitu. Kan sekarang di Australia itu lagi musim gugur ya kalau nggak salah. Jadi dia lebih cepet gitu. Tergantung musim sih kalau cepet atau enggaknya buka puasa gitu. Oh, Tuh. oke. Menarik. Berarti berarti Iya. berarti sekarang ini di sana Bentar, tak cek dulu. jam Jam 8:15. jam 8.15 pagi. Iya, jam 8:15 pagi. Dan ini uniknya pas pergantian waktu itu, aku kan biasa bangunnya itu sekitar jam jam 3-an. Nah, ketika ketika pemerintah langsung memutuskan, itu tuh kan pergantiannya itu aku inget banget di awal Maret ya. Itu tuh Hmm. kan aku tuh kaget kan bangun, kok tiba-tiba di jamku udah jam 4. Ternyata aku cek lagi, ternyata oh ini ada berita. Aku kan bener-bener kayak masih pusing gitu loh, masih kayak perasaan jam alarm aku setel jam 3, tapi kenapa sekarang jam 4 gitu. Jadi kayak langsung Oke. switch out atau automatically gitu kan. Jadi kayak oke. Jadi ternyata setelah aku baca, ada profesorku ngirim di dinding grup grup penerima beasiswa gitu kan. Jadi dikirimnya oh ternyata itu, oh
Jadi akhirnya aku, oh oke. Jadi dalam sehari itu aku ngerasa aku cuman punya waktu 23 jam, bukan 24 jam. Karena langsung dipotong pada saat pergantian tengah malam gitu. Tuh. Oke, 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 I see that. Oke, menarik. Terus, mmm, langsung aja, Mbak kan tamat dari Universitas Islam Indonesia tahun berapa, Mbak? Tahun 2019, setahun yang lalu. Oke, Itu 1 tahun yang lalu. Mhm. pas setahun yang lalu berarti? Iya, sekarang tuh udah Maret, Mei ya. Aku tuh lulus itu Maret tahun lalu. Iya, hampir 1 tahun lebih lah. Ya setahun lebih lah ya, Iya, setahun 1 tahun setahun lebih. bulanan lah sekitar gitu. Iya, Nah itu, mengambil berarti kan Mbak sekarang lagi S2 nih? iya. Nah, mengambil keputusan S2 itu berat nggak? Ngambil keputusan menurut aku keputusan S2 itu nggak berat sih, soalnya itu cita-citaku dari awal. Aku emang plan aku 1 tahun jadi kemarin setelah lulus aku emang ngeplan ke diriku sendiri bahwa aku tuh pengen lanjut lagi sekolah, tapi aku belum tahu nih di mana, tapi aku pengen lanjut lagi sekolah gitu, tapi berbekal dengan mimpi dan nggak tahu ya aku nulis di jurnal aku, jadi aku tuh setiap tahun selalu bikin resolusi gitu kan. Aku pengen Mhm. targetku buat tahun depan tuh apa gitu kan. Bahkan aku nulis sampai targetku 50 tahun yang akan datang gitu targetku. Nah, aku tuh ya salah satunya untuk jangka pendek itu aku pengen S2 lagi, tapi aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku tulis dan aku tuh dapat aku pernah baca juga dan berdasarkan pengalaman orang lain juga kalau misalnya kalau kita punya sesuatu keinginan yang kuat, kita tulisin aja dulu. Kita nggak tahu gimana caranya, tapi kita yakin, asal kita yakin, kita yakin, terus kita usaha, pasti ada aja jalan yang kebuka. Walaupun misalnya itu nggak sesuai dengan yang nggak sesuai apa ya pokoknya tapi nggak sesuai dengan yang kamu tulis kadang tapi itu sebenarnya minimal menyerempet-nyerempet dengan yang kamu tulis gitu Oke, kayak oke. gitu gitu. Tapi kenapa S2? Karena kan banyak orang yang udah habis S1, aku mau kerja dulu nih, nyari duit dulu. Kenapa akhirnya mengambil keputusan untuk lanjut S2? Aku ngambil keputusan untuk S2 karena aku tuh pengen apa ya, aku tuh seneng passion-ku tuh seneng ngajar, aku tuh pengen apa ya, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kan untuk jadi dosen itu tuh minimal persyaratannya itu harus S2. Nah, Mhm. jadi aku tuh ya udah aku sekalian ya itu salah satu alasan aku tuh pengen hidup aku bermanfaat untuk orang banyak dan juga emang kalau di Al-Qur'an sendiri dijelaskan kalau Allah tuh suka orang yang menuntut ilmu kan. Jadi aku kayak itu motivasi terbesar aku sih. Jadi aku kayak ya udah aku ngikutin ngikutin apa sesuai dengan yang aku mau gitu, apa yang kata hatiku gitu. Tapi, berarti Mbak ini sambil S2 itu sambil nanti bakal kerja atau emang udah S2 aja gitu? S2 apa pas lagi dalam tahap S2 atau setelah lulusnya nih? Dalam tahap S2 dulu deh, tahap S2. Dalam tahap S2 aku kepikiran untuk magang di KBRI di sini, KBRI Oh, di sini. oke, oke, oke. Kenapa Iya, soalnya kenapa mhm? kenapa nggak sambil kayak part time gitu, sambil kerja mungkin? Kalau itu masih jadi pertimbangan soalnya aku kan belajar dalam bahasa yang bukan bahasaku bukan bahasa ibu kan. Jadi menurut Oke. aku lebih baik aku masih mau jadi itu aku pengen fokus kuliah juga dulu, terus Mhm, pengen 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 apa ya, kayak bener-bener, emang tujuanku kan ke sini buat belajar kan, mhm. terus gimana ya, aku nggak pengen itu terbengkalai sama sama aktivitas, sama yang lainnya juga. Soalnya kebetulan karena di sini juga untuk yang pakai hijab tuh juga ya gimana ya, agak-agak ada nggak opportunity-nya itu nggak seluas dengan orang nggak pakai hijab gitu, kalau untuk Oh, kerja. berarti berarti gap gap antara hijab dan non hijab itu masih kerasa ya di sana ya? Sebenarnya enggak, tapi mungkin kalau untuk kerja tuh mereka lebih sebenarnya enggak sih, soalnya di sini, selama aku di sini tuh aku belum pernah ngerasain diskriminasi, cuman kalau untuk, yang aku lihat ya, di sini tuh memang memang masih belum umum aja sih, belum umum aja sih. Tapi Oh, kalau untuk mereka welcome sama muslim tetap welcome, karena kan dulu Serbia pernah, Bosnia sendiri yang which is dulu, Serbia sendiri itu awalnya dulu tahun sebelum sebelum dia pecah, itu tuh mhm, dulu merupakan negara namanya Yugoslavia. Di dalam mhm. Yugoslavia sendiri itu ada 6 negara, Serbia, Bosnia, Makedonia, Montenegro dan lain-lain gitu kan. Nah, mereka itu pecah kan. Nah, sekarang itu
mereka tuh pecahnya kalau nggak salah itu dipetak-petakan juga sama agama juga sih. Nah, tapi seiring kalau yang Bosnia itu lebih ke Muslim, kalau yang di sini lebih ke Kristen Ortodoks gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kan dunia kan semakin modern gitu kan. Orang-orang sini makin open minded gitu. Tapi ya itu, ya itu deh. Oh, okay. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih jauh, pertanyaannya singkat dulu. Apakah Serbia menjadi pilihan pertama Mbak dalam kuliah S2 atau enggak? Pilihan pertama aku sebenarnya ke Inggris atau ke Australia. Okay. Antara dua itu kan. Tapi aku juga dulu emang sempat mempertimbangkan Serbia waktu aku dulu sempat exchange ke Serbia dalam program ISEC selama 6 minggu di sini tahun 2016. Terus aku kan dulu nggak kan, oh ini negara gimana sih? Cuman aku berbekal info dari temanku namanya Hafid, itu dia ketua Komahi HI, dulu ketua Kurs Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia itu tahun 2000, angkatan pertama pokoknya. Okay. Ketahuan banget ya ini angkatan tuanya. Iya, jadi aku berbekal info dari dia kalau negaranya oke, ya udah aku coba nih kan. Nah, dari sini aku juga kok ngerasa nyaman gitu. Aku ngerasa ini kayak rumah kedua gitu. Jadi ini plan B aku sebenarnya ke sini. Terus aku juga ternyata setelah aku diskusi sama ibuku tuh hatinya tuh lebih condong ke Serbia karena dia tuh udah dapat dulu kan aku sering kalau ada apa-apa tuh kan sering curhat sama ibuku kan. Terus ibu aku udah kayak ngerasa yakin dan ngerasa aku lebih safe aja di sini gitu kan di Serbia. Kebetulan aku juga di sini kenal sama beberapa mahasiswa dulu mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa yang sama juga dan sekarang udah pada kerja di KBRI di sini kan. Jadi kayak lebih safe aja gitu kan. Jadi ibuku lebih condong ke Serbia sih juga. Kalau restu orang tua sih lebih ke sini gitu. Oke, daripada ketimbang ke UK atau ke seperti itu. Oke, iya sih benar karena aku dulu tahun 2018 juga dapat ISEC ke Ceko. Iya, nggak tahu ya, negara yang bekas ini termasuk Eropa Timur kan ya dia ya? Iya, Slavic gitu ya? Iya, nggak tahu ya kenapa tapi negara-negara yang berbekas Eropa Timur itu daya tariknya dan apa ya, rasa nyamannya itu lebih kental daripada yang barat-barat lah istilahnya, gitu. Iya aku juga ngerasa kayak di sini tuh kayak berasa di Indonesia lagi aja. Aku kalau ketemu temanku ya, aku bukan gimana-gimana ya, tapi ketika aku reunian sama temanku yang 4 tahun yang lalu, orang Serbia asli, mereka tuh bahkan ngejamu aku, bahkan mereka selalu nanyain, "Kamu kalau butuh apa-apa, hubungi aku ya." Pokoknya itu nggak terjadi cuma 1-2 orang, tapi hampir semua temanku yang orang asli Serbia, mereka benar-benar care tanpa memandang aku tuh agamanya ini loh, tanpa memandang aku dari negara mana. Benar-benar kayak mereka tuh welcome gitu, makanya aku kayak ngerasa di rumah di sini. Bener sih, jadi kayak, ya apa ya, ya bener kayak rumah kedua, belum ada yang bisa menggantikan lah saat ini, gitu kan. Iya. Iya, I see. Dan berarti kan Mbak kan sekarang beasiswa nih. Ini beasiswanya dari pemerintah ataukah dari IGO atau dari Erasmus? Ini beasiswanya dari pemerintah Serbia. Jadi Langsung? jadi pemerintah Serbia itu kemarin bekerja sama Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kemdikbud. Itu jadi seleksinya itu untuk memberikan beasiswa untuk mahasiswa S1, S2 dan S3. Nah, seleksinya sendiri itu kita diseleksi harus sebelum kita melalui pemerintah Serbia kita harus diseleksi dulu dari Kemdikbud. Nah, kalau Kemdikbud udah lolos kita baru langsung ke pemerintah Serbianya gitu. Oh, berarti seleksinya di Kemendikbud dulu? Iya, Kemendikbud. Jadi berkas-berkasnya dikirimin harus melalui Kemdikbud dulu. Gitu. Oke. Itu yang dikumpulin di Kemendikbud apa aja, Mbak? Kalau nggak salah, seingat saya udah ada 10 poin ya. Kalau nggak salah itu yang pertamanya itu motivation letter, terus itu 2 program studi yang kita pilih dan alasannya. Terus itu nanti ada formulir yang isinya pertanyaan gitu kan. Terus formulirnya lebih ke biodata gitu kan. Terus ini surat keterangan bebas HIV, apalagi ya kemarin itu surat kesehatan, surat keterangan sehat,
Nah itu, terus CV, apalagi ya? Sertifikat bahasa sih yang paling penting juga. Apalagi ya? Ya itu sih yang aku ingat itu. Sertifikat bahasanya ini dalam hal bahasa Serbia atau bahasa lain juga termasuk? Bebas, tapi lebih diutamakan lebih ke bahasa Inggris atau kalau misalnya punya kemampuan bahasa Serbia itu jadi nilai plus gitu sih. Oh, oke, oke. Tapi itu di Kemendikbud itu seleksi berkas saja atau ada seleksi ujiannya lagi dan segala macam? Nah, kebetulan kemarin aku awalnya kan asumkan tahapnya bakal banyak gitu kan. Ternyata kemarin setelah lolos berkas itu langsung di paste ke menteri bentar kedutaan Serbia yang di Jakarta. Jadi langsung keterima gitu. Bentuknya Oh, gitu sih. berarti Untungnya berarti simple sih. Simple gitu sih aku sukanya. oh, oke. Berarti seleksi berkasnya itu ada di Kemendikbud. Dari Iya, Kemendikbud baru kirim. Kemdikbud diterusin ke dari pihak sananya. Nanti dari pihak sananya nge-ACC gitu. Terus terus Oh. apalagi Pak, yang setelah setelah dari Kemendikbud ke pemerintah Serbia itu Cepet sih. Cepet oke. sih. Jadi kita nunggu pengumuman itu kan penutupan itu bulan November. Nah, kita Hmm. dapat pengumuman itu bulan Januari, terus langsung udah dapat pengumuman. Nah, masalahnya pengumuman itu aku telat ngeceknya. Ternyata waktu itu diumumin lebih awal, terus aku ngecek lama aku baru ngecek email itu seminggu setelahnya atau pokoknya seminggu lebih setelahnya gitu kan. Jadi aku tuh baru dikasih tahu sama URD lainnya yang which is dia sekarang lagi S3 S3 yang keterima tuh S2 dan S3 untuk tahun ini gitu kan. Nah, dia ngasih tahu aku ternyata udah tentang keterima apa namanya acceptance dapat LOE udah dapat LOE dari pemerintah sini kan. Jadi udah dari situ benar-benar kalau menurutku untuk beasiswa ini cepet sih prosesnya. Jadi pas dari saat itu kami langsung bikin visa dan proses pembuatan visa itu syaratnya benar-benar simple dan cepet. Aku datang langsung jadi visanya. Jadi asal persyaratannya lengkap ya udah langsung jadi gitu. Gitu. Itu itu visanya berlaku berapa lama, Mbak? Berarti visa Nah, kalau studi ya? visa studi. Jadi aku pakai visa pelajar dan Hmm. berlakunya kebetulan pasporku juga mau mati bentar lagi dan jadi visaku tuh menyesuaikan dengan tanggal berlaku pasporku. Jadi aku tuh sampai di sini tuh visanya sampai Agustus, tapi nanti diperpanjang lagi di sini. Jadi visa dan pasporku tuh nanti diperpanjang di sini gitu. Jadi Oke. nanti syarat untuk memperpanjang di sini itu kita harus ke kepolisian, terus nanti dapat surat dari kepolisian, nanti terus langsung jadi visanya gitu. Tapi Oh, uniknya gini, kalau misalnya untuk teman-teman yang abroad gitu, kalau bisa untuk memperpanjang visa itu jangan benar-benar diperhatiin waktunya. Soalnya kemarin ada temanku satu, dia lagi menempuh studi sarjana di University of Belgrade jurusan kimia, teknik kimia, dan dia itu kemarin kecolongan, dia lupa untuk memperpanjang visanya. Akhirnya dia dapat masalah tuh dari situ sama KBRI juga. Pokoknya bermasalah gitu kan sama polisi di sini. Akhirnya dia harus ke Kroasia dulu, entah gimana ceritanya. Pokoknya bermasalahnya gitu. Jadi visanya tuh nggak bisa fleksibel yang dulu yang kalau diberiin langsung dapat gini kan. Kalau ini tuh agak-agak bersyarat oh, gitu. Jadi mesti tipsnya tuh mesti benar-benar ngecek banget tanggal di situ tanggal berapa gitu. oke, Kalau oke, bisa sebulan sebelum itu expire sih. Gitu. oke, oke, oke. Tapi oke, setelah seleksi berkas dan lain-lain, berarti nggak ada Hmm. ujian kayak paper test ataupun apa itu tuh nggak ada? Oh, ada nanti di sini. Jadi ujiannya tuh di sini ujian tahap kedua itu ujian bahasa. Jadi Uh-huh. kami di sini setelah lolos, kami bikin visa berangkat nyampe di sini itu kita harus diberiin kita diberiin perbekalan bahasa dan Uh-huh. itu nanti diujikan lagi nanti bulan Juli. Nanti Uh-huh. kalau misalnya nggak lulus, orang yang nggak lulus nanti balik ke negara mereka masing-masing gitu. Makanya aku udah berjuang di sini gitu pada Oke, saat tahap-tahap yang ini. oke, berarti Gitu. eh, tahap ini bisa dibilang tahap penentuan untuk lanjut apa tidak gitu ya? Tahap penentuan gitu. Oh, Tapi oke. untungnya di sini karena aku punya teman, untungnya nggak, aku bersyukur banget karena aku punya teman-teman asli orang Serbia yang aku lewat program ISEC dulu. Jadi itu aku benar-benar ngerasa terbantu banget. Aku bahkan
aku praktis bahasa Serbia aku sama mereka. Jadi itu sebenarnya kunci bahasa kita praktekin tiap hari. Kalau nggak dipraktekin nanti itu ya itu agak-agak ini. Untungnya aku ada teman orang asli Serbia, jadi langsung praktis gitu loh. Cause you know practice makes perfect. Yeah, true. Not a wrong statement. It's a true statement though. Iya. Oke, berarti berarti range-nya berapa bulan tuh untuk belajar? Berarti Mbak nyampe di sana bulan apa? Aku nyampe di sini bulan Februari, terus langsung belajar bahasa Serbia tuh di akhir Februari. Februari tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini, tahun ini. Tahun ini, Februari. Iya. Dan nanti bulan Juli. 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 Berarti punya range waktu cuma 4 bulan belajar bahasa Iya. doang. Iya, ya itu tantangannya sih. Terus Oke. kemarin aku juga bertanya, kenapa kok agak untuk kursus bahasa sendiri singkat waktunya? Ternyata birokrasi pemerintah, jadi antara pemerintah sini dan pemerintah nggak cuma di Indonesia aja ya, jadi pemerintah yang lainnya juga itu agak jadi kemulusan birokrasi itu menentukan cepat atau enggaknya kita belajar bahasa gitu. Nah, ada yang tiba di sini bulan Januari kayak gitu. Oke. Berarti selama ini, berarti kan Mbak sekarang yang tahap Indonesia sudah lolos. Sekarang ada di Serbia. Nah, di Serbia ini diletakkan di dorm atau di mana selama karantina bahasa ini? Karantina bahasa, aku bersyukur banget selama karantina bahasa, dan aku juga nggak expect ternyata aku bakal dikasih akomodasi berupa hotel. Jadi aku selama kursus bahasa ini tinggalnya di hotel, dan di hotel itu sebelum bulan puasa itu disediain makan 3 kali sehari, dan sekali makan itu dikasih sup, dikasih main course, terus dikasih dessert, terus macam-macam. Itu benar-benar kayak kenyang banget. Buah juga dikasih, yogurt juga dikasih, semua ada. Berarti Kayak tinggal selama beres. puasa ini juga hotel menentukan ini. Nah, selama puasanya ini untungnya kan di sini juga ada lumayan gitu, sekitar 20 orang muslim dari berbagai negara, dari Maroko, dari Syria, dari Palestina, dari Ghana, terus dari negara-negara lain. Kita itu menyuarakan kalau untuk bulan puasa itu agar disediakan makanan. Jadi waktu untuk menyediakan makanan itu menyesuaikan waktu buka puasa. Dan untungnya orang di sini itu mereka pihak hotelnya sendiri di sini mereka dengan benar-benar terbuka dengan masukan dari umat muslim di sini sih. Gitu. Jadi benar-benar kayak kalau mau buka ya sesuai itu gitu sih. Dan bahkan uniknya pihak hotel di sini kan walaupun kami di sini dalam keadaan karantina, terus tapi kami itu kan umat muslim itu muslim di sini itu pengen merasakan sholat tarawih bersama-sama gitu kan. Nah, akhirnya salah seorang dari kami itu dia punya inisiatif buat ngubungi pihak hotel untuk dapat izin buat jadiin ruang kelas jadi tempat ibadah. Terus pihak hotelnya benar-benar dengan terbuka, dengan open, mengizinkan kami dapat surat resmi untuk untuk melakukan tarawih gitu di ruang kelas gitu. Itu sih. Lebih ini ya. Berarti Mbak hotel tidak bayar ini, diakomodasi oleh pemerintah Serbia. Iya, benar-benar nggak bayar sama sekali. Tiket pesawat? Jadi di sini tuh tahu beres aja. Nah, kalau untuk beasiswa Serbia sendiri, dia itu nggak mengcover tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu jadi murni dari biaya pribadi. Jadi kalau ada sih temanku yang tahun-tahun lalu tuh mereka pakai sponsor. Cuman kalau pakai sponsor itu kan ada keterikatan timbal balik gitu kan. Aku lebih orang tua aku juga lebih milih pakai biaya sendiri sih. Jadi ya udah. Okay. Berarti Mbak, pemerintah Serbia itu menyediakan beasiswa full atau cuman untuk study doang? Untuk nggak, menurut aku, pengalaman aku ya, dia itu ya kita cuma perlu bayar tiket transportasi dari Indonesia ke sini aja. Selebihnya kalau di sini mereka udah nanggung sih. 15.000 dinar per bulan, terus untuk asrama juga disediain, mahasiswa internasional, kayak gitu-gitu. Makan juga udah ditanggung, semua ditanggung gitu. Oke. Berarti tinggal ini aja sih, tiket pesawatnya doang sih. Hampir full juga sih ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu sih kalau dipikir-pikir juga lebih ya fullnya waktu di Serbianya gitu. Bahkan biaya visanya juga gratis sih.
Oh, menarik menarik menarik. Oke, berarti, mmm, oke, habis itu jurusan jurusan yang Mbak ambil apa, Mbak? Aku dari awal udah didata sama pihak dari pemerintahnya sama pihak di sini juga. Itu tuh aku ngambil International Studies gitu. International Studies berarti ini HI tahap 2 ya? Hubungan HI tahap internasional. 2. Iya, HI tahap 2. Kan HI itu jurusannya banyak banyak banget. Ada Mhm. international security, ekonomi politics. Kenapa kenapa maksudku gini, kan Mbak tadi bilang senang ngajar dan segala macam Aha. kan. Kenapa nggak mengambil sesuatu yang lebih spesifik kayak ekonomi atau ekonomi politik atau apapun itu? Kenapa HI lagi? HI lagi karena aku jatuh cinta sama mata kuliah ini karena aku ngeliat selabulnya lagi. Mhm, Selabulnya lagi itu di dalamnya itu ada ngambil tentang jadi dulu aku skripsinya tentang penyebaran mhm, penyakit lintas batas. Nah, di sini pas aku lihat international studies di sini tuh dia juga mengcover penelitian yang sebelumnya aku pernah lakuin gitu loh. Jadi dalam silabusnya itu kalau nggak salah ada international security gitu dan lain-lain gitu. Kebetulan aku pengen fokusnya di situ kan international security gitu kan. Terus karena kan di dalam international security kan kalau di health itu dia nggak cuma mencakup cuman security doang kan, di dalamnya juga ada ekonomi dan lain-lain. Nah, aku tuh pengen langsung kayak memperdalami isu yang aku isu penelitianku sebelumnya. Makanya aku kayak lebih jadi perspektif yang aku dapat nggak cuma dari ini doang loh, ternyata dari sini yang lain-lain juga bisa dapat gitu. oke oke. Pengen pengen bener meneliti karena kan penelitian aku waktu tentang Ebola itu tahun 14 sampai 16, 2 tahun waktu itu Ebola. Mhm. Dan aku lulus tahun 2019 dan ternyata setelah aku lulus penelitian aku relevan sama kasus corona yang sekarang ini gitu. Jadi aku mikirnya ada yang isu ini juga bisa aku pelajari lebih dalam gitu sih. Dan pokoknya basicnya aku pengen belajar tentang yang ini penyakit lintas batas. Jadi lebih lebih memperdalam lagi terkait tentang kalau kalau di dalam HI itu mungkin ada yang namanya health security ya, berarti Ya, pengen ya, mendalami tentang ya, security. ya. Oke, menarik 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 menarik. Terus, selama adanya COVID-19 ini ataupun coronavirus ini, Mhm. keadaan di sana gimana, Mbak? Keadaan di sini kalau di hotel aman-aman aja sih. Soalnya kita di sini itu bener-bener bener-bener dikasih perhatian lebih gitu. Soalnya kita bahkan kamar kita dikasih disinfektan. Terus Mhm, itu meja itu kemarin nggak boleh lebih dari 5 orang, bener-bener dipisahin, meja mhm, dipisahin. Terus itu belajar juga secara online pakai mhm. aplikasi namanya Zoom sama profesor-profesornya. Terus, oh ya, kalau di sini pemerintah Serbia yang di sini sendiri, dia tuh melakukan lockdown penuh dari hari Jumat sampai Selasa. Jadi itu 24 jam. Itu Di, tiap hari Jumat sampai dari Sabtu? dimulainya itu baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Tapi kalau untuk lockdown tuh sebenarnya udah dari sebulan yang lalu. Mhm. Dari Maret kalau untuk lockdown. Tapi untuk lebih intensnya lagi pemerintah sekarang sekarang ini aja nggak boleh keluar gitu loh. Kecuali ada surat izin resmi gitu baru boleh. Oke 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 oke. Menarik sih. Berarti, tapi ada surat dari KBRI mungkin yang bisa. Oh, iya dari KBRI juga mereka kalau ada info-info terbaru dari kebijakan dari pemerintah Serbia, mereka selalu update dan mereka selalu mengirim di pemberitahuan di grup WhatsApp, dari Facebook, dari Instagram, sosial media yang bisa menjangkau semua WNI yang ada di Serbia maupun yang Montenegro. Karena KBRI di sini itu dia merangkap lumayan besar KBRI di sini jadi merangkapnya nggak cuma Serbia tapi Montenegro juga gitu. Terus Oke. juga terus juga selama di lockdown ini dari Mhm. KBRI sendiri baik banget. WNI sendiri itu pada dikirimin kayak sembako gitu, Indomie 2 kardus, terus gula, apalagi itu ya, roti, selai Nutella yang gede banget itu, terus ya lumayan sih, Enak lumayan ya dapat membantu. kiriman. Iya, lumayan. Padahal kita nggak expect gitu kan. Ternyata dapat kiriman benar-benar ini. Oh, dan aku juga di sini berteman baik sama salah satu diplomat Indonesia asal dari Mhm. kampung halamanku. Terus jadi selama sebelum di Gimana? lockdown, iya Hmm? dari Pontianak, Oke. Kalimantan Barat. Iya, jadi selama di lockdown itu, sebelum di lockdown, dia minjemin aku peralatan masaknya dia. Jadi aku terharu sih.
nawarin itu dan aku kayak wow. Oh, oke. Berarti Walaupun di hotel memang udah disediain makanan, tapi kan kadang kalau rindu makanan Indonesia gimana ya? Jadi berarti kompor itu bantu banget. oke, berarti selama S2 di Serbia itu Mbak, eh, pemerintah kan nge-cover eh, tadi yang course kuliahnya dan Semua. eh, berarti uang makan juga termasuk Mbak? Uang jajan per bulan? Kalau uang jajan tuh bersih 15.000 dinar itu bersih. Jadi uang makan tuh kita makan nanti di kantin, disediain kantin. Kalau untuk di asrama disediain kantin itu. Jadi kita tahu beres aja gitu. Oh, berarti Mbak tidak menerima uang dari pemerintah Serbia? Apanya? Maksudnya kan ada beberapa beasiswa itu yang ngasih udah ini duit misalnya per Oh, bulan dikasih gini gitu. iya ya per bulan dia ngasihnya tuh langsung cash, bukan bukan nggak pakai ATM lagi, langsung ngasihnya cash. Jadi didata gitu. Itu Tuh. ngambilnya di Datanya nanti di KBR. resepsionis. Oh, di Jadi resepsionis. kalau kalau di asrama dia tuh ada gedung di bawahnya tuh kan ada kayak semacam resepsionis gitu kan. Jadi kita ngambilnya di situ. Jadi nanti dia ngasih tahu terus nanti ngambilnya di situ. Gitu. Oh, oke oke oke. Gitu. Berarti satu lagi Mbak, berarti menerimanya dalam mata uang euro atau Di sini pakainya mata uang dinar. Di sini pakainya dinar. dinar? Kalau di iya dinar. Dia Satu belum do termasuk European Union berarti? iya masih dalam tahap bergabung sama European Union sih. Serbia masih dalam tahap bergabung. Oke. Oke kalau gitu. Oke, cukup menarik Ya, Mbak. doakannya semoga secepatnya jadi aku bisa jalan pakai tanpa perlu apply visa lagi. Soalnya kan karena Serbia sekarang ini saat ini belum bagian dari European Union, jadi ketika aku ingin jalan-jalan ke negara kayak Hungaria atau Austria yang sangat dekat secara strategis sangat sangat apa secara geografis sangat dekat sama Serbia itu aku harus apply visa lagi which is itu visa Schengen dan aku ya berdoa semoga cepat deh gabung ya bisa jalan juga ke Nah, negara lain. Tuh. menarik sih. Oke, kalau gitu Mbak, terima kasih banyak atas infonya. Iya. Mhm. Mungkin ada tips dan saran yang mau disampaikan Mbak? Mungkin tips aku untuk para pejuang beasiswa ya, Mhm. biasanya tuh para pejuang beasiswa itu apa temanku ya pribadi ini berdasarkan pengalamanku temanku juga dia Mhm. itu kadang males mau ngumpulin dokumen-dokumennya gitu. Oke. Ya, jadi intinya kalau tips aku buat itu benar-benar kalau kamu punya mimpi, kamu harus benar-benar work hard. Karena kamu itu mendapatkan apa yang kamu perjuangkan. Jadi kalau kamu bermimpi kamu pengen kuliah ke sini, tapi kamu nggak usaha buat itu, ya ya gimana ya? Ya nonsense gitu. Maksudnya ya intinya jangan kamu burn your future just for temporary comfort, you Oke. know. Itu sih lebih ini. Oke. Jangan gitu deh. Kalau gitu, makasih banyak ya Mbak Feby. Iya, sama-sama. Semoga semua lancar. Amin. Ya, mungkin segini dulu. Terima kasih. Iya. Iya, Bye. sama-sama. Bye.